פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. לאלפי דורות, משפחתך וילדיך דורותיך אחריך, רוחו תלך לפניך לצידך אחריך, מסביבך בליבך, הוא איתך, הוא איתך בבוקר ובערב, בצאתך ובואך, בסבלותיך באושריך, הוא איתך, הוא איתך, הוא איתנו, עם כולנו, הוא איתך, הוא איתך. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam ibadah malam ini. Di dalam Mazmur 118 ayat 24 dituliskan, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak
dan bersukacita karenanya. Karena itu, marilah kita beribadah dengan rasa syukur dan pengagungan kita kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sorak-sorai katakan haleluya. Haleluya. Selamat datang Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk ibadah malam hari ini. Kami di tempat ini mengucapkan Shana Tova. Kita percaya tahun ini adalah tahun yang baik, amin. Tahun yang penuh dengan mujizat. Terima kasih karena kita baru saja memasuki tahun Pei Aleph. Kita percaya bahwa tahun ini berkat-berkat Tuhan yang baru pasti tercurah dalam hidup kita. Pasti mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Terima kasih, terima kasih. Mari kita mulai ibadah malam hari ini. Kita siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya saat pujian penyembahan dinaikkan, ada hadirat Tuhan yang turun. Hirabala-bala-bala sikirabala-bala-bala-bala-bala. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa Tuhan setiap ibadah ini Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ya kami yang datang dengan setiap masalah, kami yang datang dengan sakit penyakit, kami yang datang dengan pergumulan hidup kami percaya kami akan mendapatkan satu kelepasan, kami mendapatkan satu mujizat Tuhan. Engkau berkata-kata Tuhan lewat setiap pujian, lewat setiap firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih ya Roh Kudus. Kami undang Engkau beracara malam hari ini Tuhan. Hirabala-bala-bala sikirabala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, kami minta urapan-Mu terjadi di setiap rumah-rumah Tuhan. Hirabala-bala-bala-bala sikirabala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus, Engkau Allah yang hidup. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami agungkan Engkau. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan di setiap musim kami, Engkau selalu menolong kami Jesus. Amin Tuhan. Amin Jesus. Amin Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh,
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari katakan lebih sungguh lagi. Oh, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, oh, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan lebih lagi, Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kau Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan lembut katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat katakan lebih lagi, Tuhan selalu. Amin Tuhan, Engkau selalu ada di setiap musim kami Tuhan. Engkau selalu menjagai kami Jesus. Kami tahu Tuhan kami aman dalam tangan-Mu Jesus. Amin. Kau
seizin-Mu. Kau Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau baik Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, kami menyembah-Mu. Engkau luar biasa, Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kira bala-bala sikira bala-bala sikira bala. Kira bala-bala sikira bala-bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus, terima kasih Tuhan. Kira bala-bala sikira. Jangan ada satu pun yang diam, terus berbahasa. Oh kira bala-bala. Rasakan kasih Tuhan mengalir di rumah. Rasakan kasih Tuhan mengenyangkan kita. Dia baik, Dia pelihara kita sampai saat ini. Kira bala-bala. Sikira la-la-la-bala-bala. Sikira la-la-la-la. Kira la-la-la. Sikira la-la-la-bala. Engkau luar biasa Jesus. Kira bala-bala. Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Oh kami selalu aman dalam tangan-Mu Jesus. Kira-kira Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan
Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratku. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Karena kasih setiamu Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan. Karena kasih setiamu Tuhan, kami akan selalu memuji dan memuliakan Engkau, Jesus. Hirabala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Engkau Allah yang setia, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, hidup kami hanya mau memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang baru Engkau berikan bagi kami setiap waktu. Dan kami akan terus memuji-Mu. Kami akan terus memuliakan-Mu Tuhan seumur hidup kami. Dan kami mau bersorak, kami mau menari hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita memasuki tahun
Oke, Alep, kita percaya, kita mau hidup bagi Tuhan, kita mau bersorak-sorai di awal tahun ini. Kita percaya jika kita bersorak-sorai, kita percaya ada mujizat lepas mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Yang mau bersorak katakan amin, haleluya. Saudara percaya bila roh Allah ada dalam kita, kita akan menari. Bahkan Raja Daud pun menari memuji dan memuliakan Tuhan. Yang mau menari, ayo bangkit berdiri. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Lebih lagi katakan haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. 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 Haleluya. Saudara masih mau bersorak-sorak bagi Tuhan? Yes, haleluya. Kita mau bersorak lebih lagi bagi Tuhan Allah kita. Yes. Soraklah bagi Tuhan Allah kita. Oh, oh. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Katakan bersorak. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Lambaikan tangan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Yang mau bersorak, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Oh, oh. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersorak, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Oh, oh. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Sama-sama katakan, hey! Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Oh, oh. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Tepuk tangan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Hey! Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Oh, oh. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Bagi
bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Tahun Yobel ya. Kita percaya tahun ini adalah tahun Pealep. Kita pasti dibebaskan, bebas dari setiap ikatan-ikatan yang mungkin membelenggu kita. Mungkin ada roh takut, roh khawatir. Kita percaya tahun ini semuanya dibebaskan. Yang mau bersorak katakan amin. Yang mau bersorak katakan yes. Yuk kita nyanyi sama-sama tahun Yobel. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan, amin. Yang lumpuh dan yang buta lompat, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Tepuk tangan, katakan saudara. Yes. Yang mau dibebaskan, mari bersorak bagi Tuhan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidaklah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tangan, bebaskan tawanan. Katakan ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan, haleluya. Oh, yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidaklah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Katakan ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang lompat, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Yang mau dibebaskan katakan pembebasan. Semua tawanan dilepaskan, haleluya. Oh, yang lumpuh dan yang buta lompat, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan, haleluya. Sebab ini tahun pembebasan, haleluya. Amin, haleluya. Kita akan membacakan DNA gereja kita. Siap? DNA doa gereja kita yaitu restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa,
yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Shalom saudara, ingatkah saudara akan kisah seorang janda miskin yang mempersembahkan 2 peser? Tuhan Yesus memperhatikan persembahannya dan mengatakan bahwa janda itu memberikan lebih banyak karena ia memberi dari kekurangannya. Berbahagialah setiap kita yang memberi, bahkan yang memberi sekalipun sedang dalam kekurangan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara scan QRIS berikut. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kami bersyukur atas pemeliharaanmu yang sempurna hingga sampai hari ini. Sebentar, biarlah kami boleh memberi yang terbaik hanya untuk namamu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memberi dengan penuh sukacita dan kerelaan. Haleluya, amin. Nah, ini dia Cool yang ditunggu oleh anak-anak Cool Kitsa Sabtu Ceria yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 16 via Zoom. Ajak anak-anak Bapak Ibu untuk bergabung bersama teman-teman. Ibadah doa malam akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 pukul 19 dan akan dilayani oleh Pendeta Yohanes Raja Gugup. Mari kita bergabung untuk bersama-sama merasakan lawatan Tuhan. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari buka hati kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara lebih dan lebih lagi Tuhan bagi kami Tuhan. Berikan kami telinga seorang hamba Tuhan. Supaya kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Lebih lagi katakan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Amin Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Amin. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oh Bapa di surga, terima kasih ini hari yang kudus. Oleh karena anugerah-Mu dan oleh karena kasih setia-Mu, Kau bawa kami bersama-sama di hari yang pertama di
tahun 5781 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu yang terpenting di hari yang pertama, di tahun yang baru ini, adalah kami mendapatkan Engkau, adalah kami berjumpa dengan Engkau. Itulah yang akan kami lakukan beberapa menit ke depan, itulah yang akan kami alami di malam hari ini, di dalam doa malam ini ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami undang Engkau berhembus di tengah-tengah kami dengan leluasa ya Tuhan. Berhembuslah di tengah-tengah kami Roh Kudus. Roh yang memberikan kehidupan, Roh yang membangkitkan kuasa dan kekuatan, Roh yang membangkitkan pengharapan dan iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Kita bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang ada di House of Grace. Juga saya lihat tadi ada yang dari Palembang ya, shalom. Semua saudara-saudaraku, puji Tuhan. Ini hari yang luar biasa buat kita, saudara. Inilah hari yang pertama di tahun 5781 ya, ini di tahun Pei Aleph. Nah, kita ini saudara punya semacam kebiasaan ya, setiap kali kita merayakan tahun baru kita berharap melakukan sesuatu gitu saudara, kira-kira. Dan itu sudah begitu terpatri di dalam memori kita. Pokoknya kalau ulang tahun kita akan lakukan ulang tahun ya, tahun baru maksudnya. Kita akan lakukan A, B, C, dan D gitu kira-kira saudara ya. Nah, jadi malam hari ini saya rindu mengajak kita semua, umat yang dipilih oleh Tuhan, by grace, berdasarkan kasih karunia ya. Karena itu gereja yang Tuhan percayakan kepada Pak Odi ini. Pak Odi, terima kasih untuk kepercayaan malam hari ini, Pak. Ya, gereja ini namanya House of Grace ya. Kita semua yang dipilih oleh Tuhan karena anugerah, saudara. Kita mau melihat pada waktu Tuhan memberikan hari yang pertama di tahun yang baru, itu Tuhan harapkan respon yang seperti apa dari umat Tuhan. Tuhan harapkan seperti apa kira-kira umat Tuhan itu merayakan tahun baru ya. Kalau kita ngomong tahun baru yang menurut penanggalan Ibrani tentunya ya, gitu. Nah, itulah yang akan kita lihat sama-sama dengan singkat. Karena saya percaya, saudara, ketika kita menemukan arti tahun baru yang sebenarnya, menurut firman Tuhan, kita juga menemukan apa sih yang terpenting gitu ya. Kita tahu Pei Aleph ini bicara tentang yang penting, satu gitu saudara ya. Ini tanggal yang pertama, ini tanggal 1 gitu kira-kira. Ini yang terpenting itu apa di tanggal yang pertama di tahun yang baru ini gitu. Ya, saya akan bagikan beberapa hal. Yang pertama kita akan melihat lebih dulu hari ini saudara di dalam penanggalan Ibrani itu disebut sebagai hari peniupan serunai. Ya. Ada yang bertanya mungkin ya, serunai itu sayur yang rasanya seperti apa gitu. Serunai bukan sayur saudara. Serunai ini adalah shofar gitu ya. Nah, kita tahu shofar, tapi kita nggak tahu bahasa Indonesianya shofar, yaitu serunai, saudara ya. Nah, hari ini adalah hari peniupan serunai, hari peniupan shofar, hari peniupan sangkakala. Kita akan lihat inilah ketetapan Tuhan yang Tuhan berikan kepada umatnya tentang hari ini ya, hari pertama di tahun yang baru atau hari peniupan sangkakala, peniupan serunai. Dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat
Dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Saudara, coba kita lihat sebentar apa yang kita lakukan malam hari ini ya. Ini hari pertama nih. Ya. Tentu bulan ke-7 ini bulan ke-7 menurut penanggalan Ibrani di masanya Musa ya. Kita sekarang kan bulan 9 kalau menurut penanggalan Masehi ya. Oke, ini tanggal pertama nih. Coba kita perhatikan apa yang kita lakukan malam hari ini. Apakah hari ini kita mengkhususkan hari ini untuk perjumpaan dengan Tuhan? Ya. Kudus itu kan artinya dikhususkan gitu ya. Apakah hari ini kita paling tidak malam hari ini beberapa jam kita berhenti dari seluruh aktivitas kita dan kita mencari Tuhan dan mencari kehendak-Nya? Apakah pada hari ini kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan? Ya, kalau dipikir-pikir luar biasa ya, Tuhan berikan semua kesempatan itu seperti yang ditulis di dalam firman Tuhan ini. Kita mengkhususkan hari ini ketemu dengan Tuhan, kita berhenti sejenak, kita mempersembahkan korban bagi Tuhan. Mungkin satu-satunya yang kurang adalah kita tidak meniup shofar malam hari ini. Ya nggak apa-apa juga, saudara gitu ya. Yang terpenting adalah kenapa tiup shofar? Saudara, orang-orang dari agama Yahudi, ya paling tidak di abad-abad permulaan gitu saudara ya. Kalau ketemu hari peniupan sangkakala, hari pertama di tahun yang baru, saudara mereka rayakan dengan meniup shofar 100 kali. Ya benar saudara, 100 kali. Saya tidak tahu ibadah tahun barunya mereka tuh berapa jam gitu ya. Let's say mungkin 4 jam. Saudara kebayang dalam waktu 4 jam gitu ada 100 kali sangkakala ditiup. Berarti dari awal ibadah sampai akhir ibadah semuanya dipenuhi dengan tiupan, bunyi tiupan sangkakala. Nah, jadi ini berarti bunyi tiupan sangkakala ini pasti bermakna sesuatu. Namanya aja udah di hari peniupan serunai, hari peniupan sangkakala. Pasti bermakna sesuatu buat umat Tuhan gitu ya, ketika shofar itu ditiup. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus melepaskan apa yang kita bayangkan tentang niup trompet. Saya juga bertanya-tanya ya setelah menyelidiki firman Tuhan ini, apakah tradisi meniup trompet di tahun baru Masehi, berasal dari Alkitab ya, saudara? Tahun baru tiup trompet gitu. Saya tidak tahu jawabannya, saudara. Tapi paling tidak kalau kita merayakan tahun baru Masehi tiup trompet itu atmosfer atau suasana yang kita rasakan itu ya. Apa ya? Mungkin suasana gembira, suasana apa lagi? Perayaan gitu ya, kira-kira gitulah saudara. Makna tiupan trompet kalau kita lagi merayakan tahun baru Masehi gitu ya. Nah, tentu kita perlu bertanya, apakah tiupan trompet menurut Alkitab ini sama dengan tiupan trompet yang kita pahami ketika merayakan tahun baru Masehi? Dan jawabannya tidak sama. Tidak sama, saudara. Berbeda 180 derajat. Sangat berbeda, sangat bertolak belakang. Kalau peniupan trompet di tahun baru Masehi itu tadi perayaan sukacita gitu ya. Peniupan trompet di hari pertama di tahun baru penanggalan Ibrani adalah sebuah panggilan, adalah sebuah persiapan, gitu ya. Untuk apa panggilan itu? Jadi kalau trompet dibunyikan itu panggilan untuk apa? Persiapan untuk apa, saudara? Kita kalau menurut orang-orang profetik, para pendoa, wah ini Pak panggilan untuk perang. Tidak salah. Pak ini panggilan pasukan bergerak. Tidak juga salah, ya, karena Alkitab mencatat seperti itu. Tapi yang kita mau lihat malam hari ini, kalau tahun baru tiup trompet itu panggilan untuk apa? Bunyi untuk mempersiapkan diri untuk apa? Gitu. Nah, ada kejadian penting yang kita harus ingat, saudara, di kitab Keluaran. Pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka Tuhan bawa ke Gunung Sinai.
Dan di Gunung Sinai mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yaitu yang namanya teofani. Perjumpaan dengan Tuhan, dan mereka melihat penampakan Tuhan yang menggentarkan. Gunung Sinai bergetar kayak gempa bumi, ditutupi oleh awan yang kelam, dan ada guntur yang sambung menyambung, dan membuat semua orang gentar melihat penampakan Tuhan yang seperti itu. Dan dikatakan pada waktu itu terdengar bunyi tiupan sangkakala. Nah, ini dia maknanya, saudara ya. Jadi tiupan sangkakala adalah sebuah persiapan, adalah sebuah panggilan untuk sesuatu yang amat sangat penting dalam hal ini. Bersiaplah berjumpa dengan Tuhan. Bersiaplah untuk melihat Dia. Kira-kira gitu ya. Kalau saudara ingat di kitab Wahyu pasal yang pertama, Yohanes di Pulau Patmos, dia melihat penglihatan. Dan saudara perhatikan, pada waktu Yesus ngomong sama Yohanes, dikatakan, bunyi suara Tuhan Yesus seperti bunyi sangkakala. Gitu ya. Nah, saya percaya inilah makna yang sangat penting yang kita harus resapi kembali sebagai umat pilihan Tuhan. Saudara adalah umat pilihan Tuhan. Katakan sama-sama, saya adalah umat pilihan Tuhan. Sama seperti mereka, Israel ini, saudara, umat pilihan Tuhan. Jadi begitu dengar bunyi sangkakala di tahun yang baru, persiapan, panggilan untuk sesuatu yang sangat penting, saudara. Nah, habis tahun baru, kemudian mereka dalam jangka waktu 10 hari, saudara ya, itu mereka ada di dalam atmosfer pertobatan. Lalu pada hari yang ke-10, mereka merayakan yang namanya Yom Kippur, atau Hari Pendamaian. Nah, saudara, jadi ini satu rangkaian yang nyambung dan tidak terputus dari hari pertama, hari peniupan sangkakala, lalu kemudian masuk ke dalam hari-hari pertobatan, hari yang ke-10 kemudian adalah hari pendamaian, saudara. Hari pendamaian. Nah, hari pendamaian atau yang disebut Yom Kippur, di dalam Yom Kippur tidak ada di Alkitab, saudara ya, itu adalah bahasa dari agama Yahudi. Demikian juga Rosh Hashanah yang kita rayakan hari ini, itu hari istilah Yahudi, saudara, gitu ya. Nah, Yom Kippur adalah hari yang terpenting, saudara, di dalam kepercayaan Yahudi. Dan tebak, hari yang kedua terpenting hari apa menurut mereka? Menurut Yahudi, yang terpenting adalah Yom Kippur, ya. Sampai hari ini mereka percaya seperti itu. Hari yang kedua terpenting apa? Hari ini yang kita rayakan ini, hari peniupan sangkakala. Ya, jadi saudara, kita ini sekarang jadi ada di hari-hari yang terpenting. Yang umat Tuhan percayai, ini adalah hari yang terpenting, karena itu ditandai dengan tiupan sangkakala, panggilan, persiapan untuk mengalami, untuk berjumpa dengan Tuhan dan mengalami sesuatu yang sangat penting, saudara. Ya. Nah, jadi kita tidak bisa memisahkan hari ini dan hari-hari ke depan sampai ke hari raya pendamaian atau Yom Kippur ini, dan melihat apa sih yang terpenting, apa sih yang terpenting yang mereka nantikan dan persiapkan begitu rupa, saudara. Nah, di hari pendamaian ini, saudara, ada dua hal yang terjadi. Ya. Yang pertama, di hari pendamaian, imam besar, satu-satunya orang yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus 1 tahun sekali, membawa darah domba. Dia masuk ke ruang Maha Kudus dan kemudian memercikan. Tentu dirinya sendiri dikuduskan, kemudian dia memercikan tutup pendamaian yang ada di atas tabut. Kemudian dia keluar ke ruang kudus, dia memercikan darah itu di seluruh perabot yang ada di ruang Maha Kudus. Ada meja, ada lampu kandil gitu ya. Dan kemudian dia keluar, ada kolam pembasuhan, ada mesbah korban bakaran, itu juga dipercikan oleh darah. Dan ini adalah melambangkan pendamaian, saudara. Jadi ini yang terpenting. Hal yang kedua yang dilakukan di hari itu adalah
imam besar itu berhadapan dengan seekor kambing, dan kemudian dia meletakkan tangan di atas kepala kambing itu, dan kemudian dia berdoa untuk secara simbolis memindahkan dosa-dosa umat Israel ke atas kambing penanggung dosa itu. Habis tangan imam berdoa di atas kepala kambing, maka kemudian kambing itu dilepas ke padang gurun. Ya, lepas ke padang gurun artinya masuk ke dalam wilayahnya setan gitu. Masuk ke dalam sebuah penghakiman. Nah, saudara, jadi inilah yang kita tangkap ketika kita merayakan yang namanya Hari Peniupan Sangkakala. Kira-kira saudara udah nangkep belum nuansa atau atmosfer yang namanya perayaan Tahun Baru menurut Alkitab seperti apa? Makanya tadi saya bilang ini beda dengan tiupan trompet di Tahun Baru Masehi gitu, saudara ya. Atmosfernya adalah atmosfer pertobatan, atmosfer penantian, atmosfer yang menguduskan diri, atmosfer yang mempersiapkan diri gitu, saudara. Jadi itulah spirit dari Hari Peniupan Sangkakala sampai ke Hari Pendamaian. Dan tentu kita bertanya ya pada hari ini, kita ini orang Kristen, kita ini bukan orang Yahudi, saudara. Ya, saya terus terang nggak tahu apakah Pak Audi ada keturunan Yahudi, Pak Roy ada keturunan Yahudi atau enggak, ya siapa tahu ada gitu ya. Anggaplah kita nggak ada yang keturunan Yahudi, saudara. Ya, kita bertanya, bagi orang Kristen apa maknanya gitu ya. Apa yang terpenting bagi kita, terutama hari-hari ini? Setuju, saudara? Hari-hari ini kita butuh yang terpenting. Ini hari yang pertama, di tahun yang baru. Belum lagi ini kita ada di masa pandemi. Dan di masa pandemi ada badai menyapu dari kiri, dari kanan, dari atas, belakang, badai virus, badai ekonomi, badai hoax, badai ajaran sesat, badai yang membingungkan orang, dan di tengah-tengah badai orang itu kehilangan arah, dia nggak tahu muka belakang kiri kanan karena dia ada di tengah-tengah badai. Dia kehilangan keseimbangan. Saya mau pegang yang mana di tengah-tengah badai seperti ini? Karena itulah kita perlu pegang yang terpenting, saudara. Respon kita yang pertama masuk ke hari yang terpenting ini, saudara ya. Dari Hari Peniupan Sangkakala ke Hari Pendamaian adalah 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Saya ajak semua kita membaca ayat yang sangat penting ini, saudara. Ayat yang sangat penting ini, yang mungkin biasanya dibaca pada hari raya Paskah saja. Tapi kita hari ini membacanya di hari terpenting itu, saudara. 2, 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, respon kita yang pertama di hari yang terpenting ini adalah tilik. Tilik itu berarti perhatikan baik-baik. Simak pelan-pelan gitu ya, saudara ya. Mungkin ini terlalu dasar buat kita. Mungkin sebagian orang bilang, Pak, yang ini sangat dasar, kita udah tahu. Kita levelnya udah bukan lagi di level yang sangat dasar begini. Mungkin beberapa orang berpikir begitu. Tapi Paulus katakan ini yang sangat penting. Berarti ini sangat penting untuk orang Kristen yang baru bertobat. Ini sangat penting untuk saudara dan saya semua malam hari ini. Setuju, katakan amin, saudara. Bahwa Kristus telah mati, dia dikubur untuk dosa-dosa kita, dikuburkan, dan dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara, inilah yang sangat penting. Saya tahu bahwa hari-hari ini kita ini membutuhkan sebuah iman. Iman untuk melihat kesembuhan. Iman untuk melihat pertolongan Tuhan di tengah kesulitan ekonomi. Iman untuk melihat kuasa Tuhan yang memulihkan kita di tengah-tengah badai. Ya, saya setuju kita butuh iman yang seperti itu hari-hari ini.
Dan saya mau bilang itu iman yang mendesak buat kita. Setuju nggak saudara? Itu iman yang mendesak hari-hari ini. Iman yang urgent, iman yang mendesak. Kita butuh sama Tuhan. Tuhan sekarang juga saya butuh, saya mau percaya kuasa-Mu yang menyembuhkan, kuasa-Mu yang memulihkan, kuasa-Mu yang membawa kami keluar di tengah-tengah badai ini, gitu kira-kira ya. Itu iman yang mendesak. Dan orang seringkali lupa bahwa ada iman yang penting. Mungkin karena fokusnya ke iman yang mendesak itu. Lalu lupa ada iman yang sangat penting. Inilah jangkar kita, saudara. Kalau orang hanya bertumpu kepada iman yang mendesak, tidak salah tentunya. Tapi ada orang-orang di sana yang Tuhan belum jawab doa untuk disembuhkan, Tuhan belum jawab doanya untuk ditolong dari kesulitan ekonomi. Pertanyaannya, apalagi yang dia punya? Kalau dia belum melihat jawaban atas iman yang mendesak itu. Kita perlu jangkar ini, kita perlu iman yang sangat penting ini, saudara. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ayo kita renungkan kembali, ini untuk kita semua di hari yang penting ini. Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita itu artinya apa? Bagi saya paling tidak ini artinya, saudara. Ada banyak artinya ya, ada banyak. Saudara bisa renungkan banyak hal dari pernyataan yang simpel dan sangat basic ini. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Tapi bagi saya paling tidak hari ini artinya adalah satu. Kalau anak Tuhan yang tunggal, yang paling berharga diserahkan untuk dosa-dosa kita, adakah hal yang lain yang Bapa akan tahan untuk tidak berikan kepada kita? Kalau yang paling berharga, ya sudah berikan kepada kita. Kalau Tuhan izinkan anaknya yang tunggal itu mencurahkan darahnya karena dosa-dosa kita, kira-kira Tuhan akan tolong nggak kita di tengah kesulitan ekonomi? Kira-kira Tuhan akan sertai kita nggak di tengah badai? Hanya orang yang benar-benar menyelami makna dari ayat ini, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia yang paling kokoh berdiri di tengah badai dan tidak akan tergoyahkan, saudara. Mau ditiup ke kanan, mau ditiup ke kiri, oleh badai hoax, oleh badai ajaran sesat, oleh badai ekonomi, dia tidak akan goyah. Tuhan sudah serahkan anaknya, apalagi yang dia akan tahan, saudara. Ia telah dibangkitkan. Ini juga sangat basic. Dan saudara silakan renungkan apa artinya dibangkitkan. Kita jadi pemenang, kita jadi orang-orang yang mengalahkan dunia dengan iman kita, oke. Tapi bagi saya artinya malam hari ini satu hal, saudara. Kalau dia telah dibangkitkan, artinya dia jadi buah sulung. Buah sulung artinya yang pertama, saudara ya. Yesus adalah buah sulung tentang bagaimana tubuh kita akan dirubah menjadi tubuh kemuliaan dan kematian tidak akan lagi berkuasa atas kita dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Bapa di surga, di dalam langit dan bumi yang baru, di dalam tubuh kemuliaan dan tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi maut. Itulah maknanya buat kita hari ini. Dan kalau kita punya yang seperti itu, saya mau tanya sama saudara, adakah yang sanggup menggoyahkan kita kalau kita sudah pegang? Saya percaya, maut akan dikalahkan karena udah ada buktinya, ada buah sulungnya, yaitu Tuhan Yesus. Saya percaya akan ada kenaikan, kita akan diangkat karena udah ada buktinya, buah sulungnya, yaitu Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa dengan tubuh kemuliaan kita akan tinggal selama-lamanya di surga karena sudah ada buah sulungnya, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita tilik kembali jangkar kita yang tidak tergoyahkan ini, iman kita yang sangat penting ini, yang akan membuat kaki kita kokoh, teguh berdiri di tengah-tengah badai ini.
Tuhan Yesus menguatkan kita semua, saudara. Amin. Ini slide yang terakhir. Respon yang kedua, saudara. Respon yang pertama, di hari yang terpenting, adalah tilik. Respon yang kedua adalah tobat. Saudara, kalau hanya respon yang pertama aja, nggak ada respon yang kedua, nggak ada bedanya sama hyper grace, gitu saudara ya. Udah beres semua sama Tuhan Yesus. Oke, kalau kita percaya Tuhan Yesus mati karena dosa kita, dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, apa yang harus terjadi berikutnya? Ini kan ayat-ayat ini nyambung, saudara ya. Ayat ini nyambung nih, saudara. Ayo kita baca kembali sambungan ini. Ayat 9 dan 10. Karena aku, kata Paulus, adalah yang paling hina dari semua rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Di musuhnya Tuhan, saudara. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Saudara, saya dapetin ayat ini bukan karena saya sedang khotbah di tempatnya Pak Odi, namanya House of Grace. Saya nggak tahu, saya nggak sadar itu, saudara ya. Sampai tiba-tiba saya sadar, oh iya ya, saya mau bagiin ini di tempat yang namanya House of Grace. Wow, saya bergidik juga gitu, saudara. Oke, jadi semua yang tadi Tuhan telah kerjakan lewat kematian dan kebangkitannya, seharusnya membuat kita berubah. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak terbalaskan, kita tidak mampu balas apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib, kematian dan kebangkitan, tidak mampu balas. Barang setitik pun kita tidak mampu balas. Kayak Paulus, yang tadinya musuh Tuhan, dia bisa ngapain? Dia bisa tutupin dosanya seperti apa? Kan dia tadinya musuh Tuhan, saudara. Begitu kita lihat, kita tidak mampu balas, tapi Tuhan tetap berikan itu kepada kita. Tidakkah itu membuat kita berkata gini, Tuhan, aku janji bahwa apa yang sudah Engkau berikan kepadaku, aku tidak akan pernah sekali-kali menyia-nyiakannya. Tidakkah itu respon dari orang yang mendapatkan sesuatu yang sangat berharga ketika dia tidak layak mendapatkan hal itu dari Tuhan. Tapi dia tetap dapatkan. Dia tidak layak, dia tidak pantas. Bahkan itu tidak adil kalau diberikan kepada orang itu. Tapi Tuhan tetap berikan kepada orang itu, kepada saudara dan saya. Tidakkah itu membuat hati kita hancur dan kita berkata seperti lagu Pak Niko, siapakah aku ini ya Tuhan? Cuma satu yang aku bisa lakukan, Tuhan, setelah aku mendapatkan kasih karunia ini. Aku tidak akan menyia-nyiakan semua ini. Aku akan berjuang untuk menunjukkan bahwa pengorbananmu tidak sia-sia. Aku akan berjuang untuk menunjukkan bahwa betul Engkau telah bangkit dan kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam saya. Saya tidak lakukan semua perbuatan baik ini supaya diselamatkan, saudara. Demikian pula dengan saudara. Omong-omong, saudara ya, ada nggak saudara yang hari ini dapat ucapan selamat dari temannya gitu ya? Hari ini kan tahun baru ya. Leshana Tova. Oke. Ya, tapi kemudian lengkapnya begini, saudara ya, menurut orang-orang Yahudi. Leshana Tova Tikatefo. Yang kalau diterjemahkan, kalau Leshana Tova kan selamat memasuki tahun yang baik. Ya, selamat tahun baru lah gitu ya. Selamat memasuki tahun yang baik. Leshana Tova. Tapi Leshana Tova Tikatefo. Kalau Pak Odi, kita kemarin ada yang ngucapin gitu tuh Pak Odi. Kalau nggak salah Pak Handoyo ya di grup Gembala gitu ya. Itu artinya gini, biarlah engkau tercatat di tahun yang baik ini. Saudara bingung nggak? Biarlah engkau tercatat di tahun yang baik ini. Sebenarnya itu ada tanda kurungnya gitu. Biarlah engkau tercatat di buku kehidupan di tahun yang baik ini. Nah, jadi itu makna ucapan itu gitu ya. Biarlah engkau tercatat di buku kehidupan di tahun yang baik ini. Nah, jadi ini maknanya pas. Tentu kita
tidak bilang bahwa oleh perbuatan kita diselamatkan, tidak, saudara ya. Tapi paling tidak di tahun yang baru ini. Respon nomor dua adalah tobat, saudara. Kita mau lihat oleh kuasa Roh Kudus kemuliaan yang semakin besar yang mengubahkan kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Itu kita alami dan kita lihat sekarang ini. Pantesan Pak Niko hari-hari ini ngomong, saya sedang dimurnikan. Saya sedang dimurnikan. Saudara semua sedang dimurnikan. Saudara, biarlah tahun yang baru ini, saudara dapatkan kembali kado yang terbaik ini. Jangkar yang tidak tergoyahkan itu. Dan hati yang bergolak dengan ucapan syukur karena oleh kasih karunia kita boleh menerima semua itu. Dan oleh kasih karunia itu semua tidak pernah sia-sia. Kita akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita akan melihat itu tidak sia-sia. Kita ditolong oleh Tuhan supaya kita bisa menolong. Kita melihat berkat Tuhan dilimpahkan supaya kita juga bisa limpahkan berkat itu. Kita menerima kekuatan demi kekuatan yang baru dari Tuhan supaya kita juga bisa meneruskan kekuatan itu kepada banyak jiwa-jiwa di luar sana yang membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua di tahun yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya rasa kita akan masuk ke dalam doa. Dengan hormat saya boleh persilakan Bapak Gembala, Pak Odi, untuk berdoa. Oke, thank you Pak Hendrik. Terima kasih Pak Hendrik. Kita doain Pak Hendrik dulu sebentar yuk, sebelum kita masuk dalam acara yang berikutnya ya. Bapak, kami melepaskan berkat buat hamba-Mu, Tuhan, Pak Hendrik Timadius, biar segala kemurahan, segala berkat-Mu, segala yang manis, yang indah, termeterai dalam kehidupannya sepanjang tahun ini ya Tuhan. Di tahun yang baru ini, Engkau pakai dia lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Jadi berkat sampai kemanapun Engkau bawa dia ya Tuhan. Dan biar melalui hidupnya, dalam isi rumahnya, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami jemaat-Mu di House of Grace, juga yang dari Palembang, melepaskan berkat buat Pak Hendrik berlimpah, limpah, limpah, limpah. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke, shalom, shana tova, saudara ya. Jadi malam hari ini khusus ucapannya tidak lagi shalom tapi shana tova. Ya memang kadang-kadang di lidah ini, apalagi tadi Pak Hadi sama shana tova, itu udah terlalu susah untuk menyebutkannya ya, saudara. Saya ingat pertama kali saya ke Pulau Nias, saya nggak bisa sebutin nama mereka, saudara. Nama mereka susah-susah, saudara. Ya kita punya teman di sini, jemaat kita pekerja pelayan Tuhan juga, Bu Grace dan Wijaya itu orang Nias. Tapi nyebut Grace orang Nias gampang. Tapi orang Nias yang asli, saudara, nyebutnya, ini lidah bisa keseleo, saudara. Apalagi nyebut bahasa Ibrani ya. Nah, saudara, ada dua hal yang akan kita kerjakan, tadi Pak Yadi sudah terangkan. Ini hari yang penting, saudara. Ini hari yang spesial buat orang-orang Yahudi. Dulu saya sering ke Israel di hari-hari seperti ini ya, di bulan-bulan September, Oktober, tapi belakangan sudah nggak mau lagi karena terlalu panas, sudah. Tadi siang panas nggak, sudah? Lumayan ya, panasnya 34-35 derajat hari ini rasanya, tapi temperaturnya, tapi rasanya 37 derajat, sudah. Di Israel hari-hari ini bisa 45 derajat, sudah. Jadi sudah bisa bayangkan, belum jemur sudah kering, sudah. Nah, saya kenapa suka sebetulnya hari-hari seperti ini, dan Pak Niko biasanya juga hari-hari seperti ini ada di Israel, saudara. Tapi tahun ini tidak bisa ke sana karena pandemi. Malam-malam, kemarin malam ya, berarti kemarin malam, jam 6 sore mereka merayakan tahun baru, saudara. Dan biasanya setelah jam 6 sore, mereka selesai merayakan tahun baru di rumah, mereka sudah makan, lalu mereka akan berangkat ke sinagog, saudara. Ke sinagog mereka berangkat. Jadi mereka malam-malam itu, kadang 9 malam, jam 8 malam, walaupun udara gurun di Israel, kalau pagi panas luar biasa, kalau malam dingin luar biasa, mereka dengan anak-anak mereka, dengan mantel-mantel hitam mereka, dengan topi-topi mereka yang
khas seperti topi Ban Vespa dan lain sebagainya, dari topi-topi Rusia mereka pergi ke sinagog untuk berdoa. Saudara. Kenapa? Karena itu hari yang penting buat mereka. Ini hari yang spesial. Ini kepala, the head, ini ujungnya, dari awalnya daripada tahun yang baru. Apa yang kita kerjakan hari ini akan berlaku sepanjang tahun. Itu mereka percaya seperti itu. Ya. Jadi hari ini, malam ini memang agak sedikit panjang. Kita akan lakukan dua hal. Ya. Yang pertama, sebentar kita akan mengambil waktu, beberapa menit, ya mungkin 3-4 menit, supaya setiap kepala keluarga, suami khususnya, ya karena ini tahun P Aleph, ini juga bicara mengenai manusia, khususnya para suami, di tengah-tengah satu rumah tangga, jadi imam di tengah-tengah rumah tangga, itu akan berdoa buat keluarganya. Ya. Jadi ini penting, saudara. Kita jarang lakukan itu mungkin, tapi buat orang Yahudi ini penting sekali. Mereka rela pulang macet-macetan, lembur dibatalkan, kalau perlu libur hanya buat bisa mendoakan keluarganya. Ya, jadi nanti para suami akan berdoa buat istrinya, berdoa buat anak-anaknya. Lalu kalau setelah suami doakan istrinya, jadi mereka berdua suami istri akan doakan buat anak-anaknya, buat setiap anggota keluarga yang tinggal di rumahnya, begitu ya. Jadi kalau yang sudah, waduh anak saya ada di sana, ya udah nggak usah buru-buru ke sana, nggak usah ya. Tapi malam ini yang ada di rumahmu, tumpangi tangan, engkau doakan, ya engkau doakan tiap suami. Itu yang pertama, memberkati keluarga. Yang kedua, nanti kita juga akan melepaskan berkat. Orang Yahudi itu biasanya kalau udah selesai dari sinagog, pulang tuh kan ramai, terus Shana Tova, mereka nari-nari, mereka sukacita, Shana Tova, memberkati teman-temannya yang mereka temui di jalan, begitu ya. Nah, kita kan nggak bisa ketemu di jalan, kita bisa ketemunya di Zoom, ya. Jadi saya pikir gimana ya kalau 100 orang ngomong sama-sama kan repot juga, begitu ya. Jadi nanti kita akan buat sebuah kertas begini, saya sudah siapkan kalau punya saya, saudara. Kita akan munculkan di tengah begini ya, saudara. Yang isinya ucapan ya, Happy New Year, Shana Tova, atau sudah mau ucapkan kata berkah, kami memberkati engkau, silakan. Saya print out dari komputer. Tapi kalau sudah mau tulis pakai spidol juga silakan. Nanti sementara kita tampilkan ini rame-rame, kita akan foto. Sony akan foto kita sama-sama. Jadi di fotonya nanti semua ada tampilan ucapan selamat ya. Jadi kalau sudah belum bikin tuh, Yulia juga sudah buat seperti itu, pakai spidol, pakai apa terserah. Ucapan berkat buat teman-temanmu yang lain yang ada di layar yang sama dengan saudara ya. Kita saling ucapan berkat. Kalau ngomong kan repot saudara, walaupun ini tahun P ya, tapi kita pakai tulisan, biar tulisan itu berbicara buat kita semua malam hari ini. Oke, yuk kita ambil waktu sebentar yuk. Saudara kumpulkan anggota keluarga saudara, suami, istri, anak-anak bisa kumpul sama-sama sebentar. Kalau anak-anaknya belum tidur, kalau udah tidur ya jangan dibangunin, tapi nanti di tempat tidur sudah doaan saja begitu ya. Kita akan berdoa dan kita biar operator sudah siapkan lagu yang tadi kita baca, kita dengarkan di awal sudah. Ini lagu blessing, lagu tentang berkat dari buat keluarga, buat suap anak-anak, buat cucu-cucu, generasi demi generasi. Dalam lagu ini dikatakan bahwa biar berkat itu termeterai dari keturunanmu generasi demi generasi. Oke, mari kita berdoa. Saya akan mulai dulu berdoa, nanti saudara akan siapkan untuk doakan buat keluarga saudara ya. Oh Rabasyama, Rabakuria, Bakasyakana, Rabatekona, Masyakana. Bapa, malam ini di awal hari yang pertama di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau melepaskan berkat buat keluarga kami, buat istri, anak-anak di rumah kami, dan biar berkat itu termeterai sejak awal tahun ini ya Tuhan, sampai sepanjang tahun yang akan kami jalani, dan kami boleh menikmati segala yang indah, segala yang manis yang datang daripada Tuhan. Hamba berdoa biarlah tempat ini, biarlah keluarga diberkati. Mari para suami-suami mulai berdoa buat keluarganya, buat istrinya terlebih dahulu, lalu anak-anak. Silakan kalian berdoa, doakan mereka. Adonai, panav elecha, v'yasim lecha shalom. Yevarechecha
יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישים לך שלום. Terus saudara berdoakan anak-anak saudara. Kalau dia tidak serumah dengan saudara, saudara bisa sebut saja namanya dan lepaskan berkat. Biar madu yang manis, anggur yang manis selalu tersedia buat mereka. Sukacita sepanjang tahun-tahun yang akan dijalani. Musyama rabas sikini kusyama. Muri basyama tikona basyakana basyama. Tuhan, lepaskan berkat-Mu ya Abah. Lepaskan berkat-Mu ya Tuhan. Lepaskan berkat-Mu ya Tuhan. Lepaskan berkat-Mu ya Abah. Kalau ada orang tua, ada mertua, ada kakak, adik yang juga tinggal serumah, sudah bisa berdoa buat mereka bersama-sama. Lepaskan juga berkat, juga atas pembantu, rumah tangga yang tinggal bersama. Tuhan berkati juga mereka, berkati juga mereka. Oh Rabasyama, Rabakuria Bakasyana. Oh Jesus, 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 Jesus. Roh Kudus kau mengalir di antara anak-anak-Mu. Roh Kudus kau mengalir di antara anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh Ribasyama, Rabasikin Hitakosyama. Oh rela bayar. Uribakasyama tanah masyakana. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau dahsyat buat kami. Engkau baik buat kami ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan memberkati keluarga demi keluarga umat-Mu yang ikut Zoom malam hari ini Tuhan. Mu datang berlimpah-limpah. Kesehatan mereka diberkati. Rumah tangga keluarga mereka diberkati. Bisnis mereka diberkati. Ekonomi mereka diberkati Tuhan. Tidak ada yang sakit. Semua sehat. Tidak ada yang mengalami kesulitan ekonomi. Semua diberkati dan mengalami terobosan di tahun Pai Alep ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Segala berkat, segala yang manis, segala yang indah. Oh Tuhan limpahkan dalam kehidupanmu. Tuhan limpahkan dalam rumah tanggamu. Tuhan limpahkan dalam bisnismu. Tuhan limpahkan dalam ekonomimu, kesehatanmu, anak-anakmu. Semua diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Mari yang sudah selesai sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Nah sekarang kita akan saling memberkati satu dengan yang lain, saudara. Caranya kalau sudah siapkan, munculkan kertas saudara, supaya melalui kertas saudara kita melepaskan berkat buat teman-teman kita ya. Kita melepaskan berkat buat teman-teman kita. Oh ada yang memberikan berkat, ada yang kelimpahan, ada yang glory. Silakan, silakan, silakan. Tunjukkan. Tolong video ini dinyalakan, saudara. Tolong video dinyalakan karena ini waktunya juga buat Sony untuk foto kita ya, foto kita di momen yang spesial ini. Dengan segala ucapan yang sudah kita siapkan. Oh, silakan Sony, silakan. Ya. Ayo, Saya munculkan. hitung ya. Ya. Untuk layar pertama, 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Sekarang layar kedua, 1, 2, 3. Oke, berikutnya layar ketiga, 1, 2, 3. Oke, udah selesai Pak?
Terima kasih. Oke, sekali lagi Shana Tova, Tuhan berkati saudara semua berlimpah, limpah, limpah. Oke, silakan lanjutkan acara kita malam ini. Untuk para pendoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya lalawalawa ya syakaralawa takaralawalawa. Ya lalawalawa ya syakaralawalawa. Terima kasih Tuhan, Kau yang baik Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan bagi setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Saat ini kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa Tuhan. Buat setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Oh Tuhan, Gembala Pembina Tuhan beserta 4 wakilnya Tuhan. Gembala Rayon 3 beserta kedua wakilnya Tuhan. Tuhan, Gembala cabang ranting dan kul yang ada Tuhan, berkati setiap mereka Tuhan, dalam perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan, dalam kasih-Mu yang sempurna Tuhan, menyertai hamba-hamba-Mu Tuhan. Kau menyertai Tuhan, pakai lebih dahsyat lagi dan heran lagi Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan, di tahun yang baru Tuhan. Tuhan, setiap jiwa-jiwa dituai Tuhan oleh setiap pelayan-pelayan-Mu dan hamba-hamba-Mu Tuhan. Ada nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarga besar mereka Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan yang menyertai Tuhan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Oh Tuhan, memakai lebih lagi Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kau pakai luar biasa Tuhan. Oh berkati Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna untuk keluarga-keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan. Pemimpin bangsa ini Tuhan. Kau memberkati Pak Presiden Jokowi Tuhan, beserta seluruh staf menteri yang ada Tuhan. Kekuatan-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, memimpin Tuhan, bangsa ini Tuhan, menjadi bangsa yang kuat Tuhan, menjadi bangsa yang diberkati. Oh diberkatilah bangsa ini Tuhan, diberkatilah bangsa ini, airnya Tuhan, hasil lautnya Tuhan, diberkatilah tanah yang ada di Indonesia, hasil bumi yang ada di Indonesia Tuhan, cukup akan pangan, cukup Tuhan, memberkati Tuhan, berlimpah-limpah setiap pulau-pulau diberkati, ada kelimpahan dari setiap kota-kota, desa-desa, seluruh rakyat Indonesia dibuat sejahtera, ada shalom-Mu, ada kelimpahan, ada susu dan madu yang berlimpah-limpah atas negeri ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Oh Tuhan, memberkati setiap kota-kota, memberkati setiap pulau-pulau, dan bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang diberkati dengan berlimpah-limpah. Kasih setiamu menyertai, perlindunganmu sempurna. Kami menekan Tuhan segala sakit penyakit, kami menekan Tuhan COVID-19, Tuhan kami minta mujizat-Mu yang nyata Tuhan, mujizat kesembuhan terjadi, berlimpah-limpah Tuhan untuk bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang ikut ibadah online Tuhan, maupun yang tidak Tuhan, setiap jemaat HOG Tuhan, atau jemaat-jemaat yang ada yang boleh ikut Tuhan malam hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Kelimpahan Tuhan, sukacita Tuhan boleh terjadi Tuhan di setiap keluarga-keluarga mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kelimpahan. Setiap usaha-usaha mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan, dibuatnya berhasil Tuhan. Dan jemaat Tuhan menjadi jemaat pemenang Tuhan, menjadi jemaat yang menjadi berkat bagi lingkungan di sekeliling mereka Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan, keluarga-keluarga umat-Mu Tuhan, menjadi keluarga yang berdampak Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat lagi, Kau pakai menjadi garam dan terang-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami menyerahkan doa-doa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan kami mau berdoa seperti Yabes berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Seisi rumahmu, keluarga besarmu, ekonomimu, bisnismu, usahamu, anak-anakmu, kesehatanmu diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah, limpah. Mari bersama-sama katakan, amin. Selamat malam, Shana Tova, Tuhan berkati. Thank you Pak Hendrik, Bu Grace, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih. Thank you.